Jadi kita tahu sekarang siapa Gus Miftah ya. Dia tidak bisa membantah perkataan-perkataan Ustaz Khalid Basalamah dan yang lainnya dengan hujah, dengan dalil. Akhirnya dia menampakkan kebodohan dia sendiri dengan membuat video wayang yang isinya wayang tersebut bentuknya seperti Ustaz Khalid Basalamah, dicaci maki, dihina, dipukul-pukul, direndahkan, bahkan sampai ada adegan Ustaz Khalid Basalamah memeluk perempuan segala macam. Itu kan menunjukkan kejahilan orang tersebut. Orang liberal itu seperti itu. Dasar pemikiran mereka itu bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan, tetapi akal. Mereka mendahulukan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pagi hari ini kita akan menanggapi beberapa video yang beredar beberapa hari yang lalu, yakni video hinaan, celaan, cacian terhadap Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah ta'ala. Jadi kita semua tahu beberapa hari yang lalu itu beredar satu acara yang digelar, yang diselenggarakan oleh Gus Miftah, yang isinya yang pertama diadakannya wayang kulit, yang wayang tersebut dibentuk seperti Ustaz Khalid Basalamah. Kemudian isinya Ustaz Khalid Basalamah itu dicaci, dimaki, bahkan dihina-hina di dalam pertunjukan wayang tersebut. Dan ini acara diselenggarakan oleh Gus Miftah. Yang kedua, di dalam acara tersebut, yakni Gus Miftah membacakan sebuah puisi yang salah satu isi dari puisi tersebut beliau merendahkan orang yang berjenggot ya. Nah, awalnya kami tidak mau membahas masalah-masalah seperti ini ya, tetapi banyak sekali pesan yang masuk kepada kami yang isinya mereka sangat emosi, sangat terganggu, sangat terusik karena di dalam video tersebut yakni Ustaz Khalid Basalamah dihina, dicaci maki ya. Bahkan kami pun terusik dengan acara tersebut. Nah, karena banyaknya pesan-pesan yang masuk kepada kami dan ini kami sampaikan mungkin untuk meredam emosi mereka yang merasa terusik, terganggu dan emosi dengan video tersebut yang mencaci maki Ustaz Khalid Basalamah ya. Salah satunya kami bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana memberanikan diri untuk chat Ustaz Daswan Setiawan hafizahullah. Ana minta nasihat dari Ustaz sehubungan yang lagi viral di medsos bahwa Ustaz Khalid Basalamah dijadikan sosok wayang, diadu-adu dengan wayang yang lain, bahkan dijadikan candaan dan dicaci maki. Jujur, ana sedih Ustaz dan kasihan kepada Ustaz Khalid Basalamah hafizahullah. Mohon sarannya agar ana tidak terpancing dengan keadaan yang lagi memanas. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Dan yang lain juga banyak. Intinya mereka merasa kecewa, merasa emosi dengan salah satu ustadz yang dijadikan, ya dihina lah. Kalau semacam itu kan dihina. Coba antum bayangkan. Sosok ulama yang antum jadikan panutan, yang antum ambil ilmunya, kemudian dijadikan wayang. Jadikan wayang, kemudian wayang tersebut dihina-hina, dicaci maki, dipukul-pukul, segala macam. Jadi, nah makanya kami akan menanggapi video tersebut karena banyaknya pesan yang masuk. Yang kedua, kami juga akan berikan sedikit nasihat buat kawan-kawan kita yang ya mungkin merasa emosinya terganggu, kemudian merasa terusik juga ya. Baik, yang pertama sebenarnya kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucap alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala telah membuka akhlak seseorang dengan video tersebut. Jadi kita tahu sekarang siapa Gus Miftah ya. Dia tidak bisa membantah perkataan-perkataan
Ustadz Khalid Basalamah dan yang lainnya dengan hujah, dengan dalil, akhirnya dia menampakkan kebodohan dia sendiri dengan membuat video wayang yang isinya wayang tersebut bentuknya seperti Ustadz Khalid Basalamah, dicaci maki, dihina, dipukul-pukul, direndahkan, bahkan sampai ada adegan Ustadz Khalid Basalamah memeluk perempuan segala macam. Itu kan menunjukkan kejahilan orang tersebut. Itu kan awalnya dari sebuah pertanyaan yang bertanya kepada Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang. Dan kami perhatikan di dalam video tersebut, yakni Ustadz Khalid Basalamah tidak mengharamkan wayang, tidak. Cuman ketika kita lihat di dalam wayang tersebut kan banyak sekali hal-hal yang melanggar menurut keyakinan kami. Seperti contohnya ada alat-alat musik yang dimainkan di sana. Dan menurut kami alat-alat musik hukumnya haram ya. Berdasarkan hadis Nabi dan puluhan perkataan ulama ya. Jadi yang menyebutkan Nabi yang mengharamkan musik, la yakunana min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan ada dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, yang menghalalkan khamr, yang menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, dan begitu pun para ulama banyak yang menyebutkan tentang alat-alat musik hukumnya haram. Tetapi kita tidak membahas musiknya, tidak. Tetapi jika seseorang mengatakan wayang itu mungkin haram, meskipun Ustaz Khalid tidak menyebutkannya, tetapi kenapa mereka lebih cenderung mengatakan bahwa wayang itu haram? Karena banyak rangkaian-rangkaian yang ada di dalam wayang tersebut, yakni perbuatan-perbuatan yang haram. Seperti ada alat musiknya. Kemudian ada biduan yang membuka aurat, tidak memakai hijab. Kemudian bernyanyi di depan laki-laki yang bukan mahram. Kan itu ada hukumnya tersendiri. Kemudian dengan adanya wayang tersebut mungkin terjadi ikhtilat, campurnya antara laki-laki dan perempuan ketika nonton. Dijadikan kesempatan untuk orang-orang berpacaran. Kemudian hukum membuat wayang tersebut, yakni membuat bentuk yang menyerupai manusia, itu juga ada hukumnya tersendiri. Jadi ketika seseorang mungkin mengharamkan wayang, meskipun Ustaz Khalid tidak menyebutkan wayang itu haram, itu bukan sekedar celetuk wayang haram, tidak. Mereka menyebutkan rangkaian-rangkaiannya, bagaimana hukum musik, bagaimana hukum ikhtilat, campurnya laki-laki dan perempuan di acara tersebut. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang tidak menutup aurat menyanyikan di depan laki-laki. Kemudian acara tersebut dijadikan kesempatan untuk orang-orang berpacaran. Kemudian hukum membuat seseorang yang menyerupai manusia. Itu kan terbukti di dalam wayang tersebut. Ternyata dibuat bentuk Ustadz Khalid Basalamah. Dan itu ada hukumnya tersendiri ya. Ini lain pembahasannya. Tapi yang kami kritiki di sini, seharusnya jika memang Gus Miftah ingin menyanggah hal tersebut, ingin membantah perkataan ustadz-ustadz tersebut, bantah dengan hujah. Misalnya ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi bermain wayang, silakan sebutkan dalilnya. Jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Itu kan hal bodoh. Membuat wayang seperti Ustadz Khalid Basalamah, dipukul-pukul, dicaci maki, dihina, dibuatlah adegan-adegan yang sama sekali itu sangat menjijikkan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam acara tersebut kami juga melihat bahwa Gus Miftah membawakan beberapa bait puisi yang isinya salah satunya itu merendahkan jenggot ya. Jadi intinya di dalam puisi tersebut ada beberapa yang menggiring opini seolah-olah merendahkan orang yang berjenggot. Ini orang tersebut tidak mempunyai ilmu. Jika orang tersebut mempunyai ilmu yang sangat luas, dia akan mempelajari tentang hukum jenggot. Nah, perlu orang tersebut ketahui dan kaum muslimin ketahui dalil yang memerintahkan bahwa seseorang dianjurkan untuk memanjangkan jenggot dan dilarang memotongnya. Itu ada 7 dalil. Ada 7 hadis dari Nabi, dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah dan yang lainnya, yang menyebutkan bahwa seseorang diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, yakni yang sudah punya jenggot dipanjangkan.
Nah, di antara 7 hadis yang memerintahkan agar seseorang memanjangkan jenggot, salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di sana disebutkan an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi ihfa'i syawarib wa i'fa'i lihyati. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau yakni Rasulullah memerintahkan agar mencukur tipis kumis dan memanjangkan jenggot. Dan hadis-hadis yang lain pun bunyinya sama. Agar kaum muslimin mencukur tipis kumis dan memanjangkan jenggot. Artinya membiarkan jenggot. Nah, jika seseorang sudah mempelajari tentang hadis-hadis Nabi, maka ketika kita lihat fatwa-fatwa ulama yang menjadi perdebatan antara apakah memanjangkan jenggot itu wajib atau sunnah, itu yang menjadi permasalahannya. Tidak ada satupun ulama yang mengolok-olok jenggot, yang menghina jenggot. Permasalahannya hanya 2, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Dan kami memilih pendapat yang wajib karena puluhan ulama menyebutkan wajib memelihara jenggot, ya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam kaum muslimin, mereka tidak pernah sekalipun mencukur jenggotnya meskipun sekali seumur hidupnya, ya. Di sana disebutkan wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kana lihyatun 'azimatun. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai jenggot yang sangat lebat. Wa kadzalika sahabah, begitupun para sahabat. Wa kadzalika salafus saleh, begitupun para salafus saleh. Wa kadzalika al-imam, begitupun para imam-imam, mereka mempunyai jenggot yang sangat panjang, ya. Kemudian disebutkan di sana lam yujad fihim man halaqa al-lihyatu fi hayati marratan wahidah, dan tak seorang pun dari mereka mencukur jenggotnya meskipun sekali seumur hidupnya. Dan banyak sekali pendapat para ulama jika kita bacakan tentang perintah memanjangkan jenggot. Dan ini bukan pembahasan jenggot, tetapi agar orang tersebut tahu bagaimana pendapat para ulama, bagaimana hadis-hadis Nabi, perintah-perintah Nabi terhadap seseorang agar memanjangkan jenggot, ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali apa? Fa inna lihyati zinatur rijal. Sesungguhnya jenggot itu adalah ciri khasnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki ya berjenggot, ya. Nah, itu mungkin sedikit tanggapan kami terhadap puisi Gus Miftah yang menyinggung masalah jenggot, merendahkan masalah jenggot. Perlu saudara ketahui 7 hadis yang menyebutkan, yang memerintahkan agar kaum muslimin memanjangkan jenggot. Kemudian puluhan ulama yang mewajibkan memanjangkan jenggot. Artinya orang yang punya jenggot tidak boleh dipotong. Ini pendapat yang mewajibkan, belum orang-orang yang menyunahkan. Jadi kalau antum memilih pendapat yang mewajibkan pun berarti berdosa telah mengolok-olok jenggot. Dan jika seseorang memilih pendapat yang menyebutkan sunat memelihara jenggot, itu pun berdosa telah mengolok-olok sunnah Nabi, ya. Kita itu orang Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi dan pendapat puluhan ulama. Jika seorang menghina jenggot berdasarkan otaknya sendiri, ya seperti itu. Orang-orang liberal itu seperti itu. Dasar pemikiran mereka itu bukan Al-Quran dan sunnah, bukan, tetapi akal. Mereka mendahulukan akal. Nah, mungkin itu sedikit tanggapan kami. Pertama, orang tersebut telah melecehkan pribadi Ustaz Khalid Basalamah dengan cara membuat wayang kulit yang berbentuk seperti Ustaz Khalid Basalamah, kemudian dihina, caci maki, dipukul-pukul. Itu bukan mencerminkan seorang pendakwah, bukan mencerminkan seorang dai, bukan. Itu layaknya seperti orang bodoh melakukan seperti itu, ya. Jika orang tersebut mempunyai ilmu, ya bantah dengan hujah sebagaimana yang telah kami sampaikan. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, sikap kita sebagai kaum muslimin ketika melihat seorang ustaz diperlakukan seperti itu, ya kita jangan terpancing, ya. Kita jangan terpancing. Sebenarnya itu sedang transfer pahala.
semenjak acara tersebut dimulai yang isinya cuma ya tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada hadis Nabi, itu isinya cuma transfer pahala antara yang mengadakan acara tersebut kepada Ustaz Khalid Basalamah ya.